Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil a'la wal waliyul maula alladhi khallaqa wa ahya wa qaddara ala khalqihi biqada'i wal jaza. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajbaihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil azizil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddas lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Al-ayah. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Jika biasanya kita yang menginginkan masuk ke dalam surga, kita yang berharap masuk ke dalam surga, kita yang rindu terhadap surga, namun kebalikannya, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Siapakah mereka? Yang pertama dikatakan kelompok orang yang dirindukan oleh surga, yaitu taliyil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, yang membacanya pasti mendapatkan pahala. Dan Al-Quran ini nanti akan memberikan syafaat. Bukan hanya syafaat atau pertolongan di dunia, tetapi Al-Quran juga akan menjadi syafaat, penolong kita di dalam alam barzah, alam kubur, bahkan sampai di akhirat nanti Al-Quran akan memberikan syafaat untuk kita. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran sesungguhnya akan memberikan pertolongan di yaumal qiyamah nanti. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak di antara kita yang lupa akan belajar Al-Quran, yang lupa akan makna-makna kandungan isi Al-Quran. Al-Quran ini satu-satunya kitab yang tidak bisa dirusak oleh siapapun. Sampai Allah jelaskan di dalam Al-Quran, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Jikalau kalian ragu terhadap Al-Quran, maka buatlah yang semisal dengan Al-Quran. Dan jika engkau tidak mampu, maka datangkanlah mereka-mereka untuk membantu kau membuat yang semisal Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, orang yang membaca Al-Quran, yang mentadaburi Al-Quran, yang merenungi Al-Quran, yang mengamalkan isi Al-Quran, inilah kelompok yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kelompok yang dirindukan oleh surga yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang menjaga mulutnya, orang yang menjaga lisannya, karena lisan ini sangat berbahaya. Bahkan sampai Allah katakan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yasba'uha ada. Berkata yang baik serta sifat pemaaf itu lebih baik daripada sedekah tapi di ujungnya menghardik. Berkata yang baik terhadap kawan, ini adalah merupakan satu amalan yang baik daripada sedekah, tapi ujungnya menghardik. Kalau orang Jawa bilang, ujungnya mengundat-undat. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, mulut ini sangat berbahaya. Karena dari mulut ini bisa timbul fitnah. Dari mulut ini bisa timbul cacian-cacian. Dan banyak orang yang gara-gara mulutnya
bisa jatuh ke dalam kemusyrikan. Banyak orang yang gara-gara lisannya tidak bisa menjaga lisan, banyak dia yang menjadi murtad. Karena menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa yang menyebabkan kemurtadan di akhir zaman ini banyak, bukan dari golongan kemurtadan hati dan perbuatan, tetapi karena lisan sering berucap kalimat-kalimat yang kotor. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kelompok yang dirindukan oleh surga adalah wamut imil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Agama Islam adalah agama yang memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Sampai Allah katakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu ala tu'amil miskin. Sungguh mereka adalah pendusta-pendusta agama. Mereka beragama, tetapi sesungguhnya mereka dusta. Lalu siapa yang dusta itu? Dikatakan di dalam Al-Quran, mereka orang yang beragama, tetapi tetangganya ada yang tidak makan. Tetangganya ada yang miskin, dia tidak memperdulikan. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Serta mereka membiarkan orang-orang miskin tidak makan. Maka Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang nabi yang terlahir dalam keadaan miskin. Maka Nabi cintanya luar biasa terhadap orang-orang miskin. Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan yatim. Maka Rasulullah Muhammad sangat cinta luar biasa kepada yatim. Bahkan Nabi bersabda, siapa orang yang cinta terhadap anak yatim, maka kelak di dalam surga nanti dia akan duduk bersamaku secara berdampingan.